Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 di bab yang ketiga. Kita masuk ke bagian 2. Nah, silakan kita mulai dulu pembelajaran kali ini. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Baik, jangan lupa kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan pemberitahuannya. Baik, kita akan mulai. Kita masuk ke tata hukum Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, maka secara otomatis dengan adanya proklamasi itu menjadi dasar hukum kita semuanya ya di negara kita. Maka otomatis Indonesia berhak untuk membuat hukum sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu kita sudah mengalami beberapa kali perubahan hukum ya. Kalau kemarin di bab 2 kita konstitusi kita telah berubah beberapa kali. Nah, di Indonesia itu hukum tidak hanya undang-undang dasar, ada banyak yang lainnya. Nah, itu diatur dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja itu? Itu pun sudah berganti beberapa kali. Kita akan bahas menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan yang terbaru saat ini dipakai adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama yaitu menurut TAP MPR RI nomor 3 tahun 2000. Apa saja itu? Yang pertama di paling atas tertingginya yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebagai konstitusi. Lalu di bawahnya ada apa? Ada yang namanya TAP MPR. Ya, ketetapan MPR yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang ketiga ada undang-undang. Yang membuat siapa? Yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden tentunya. Yang berikutnya adalah Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang berikutnya ada PP, Peraturan Pemerintah. Berikutnya ada Kepres, Keputusan Presiden. Yang terakhir ada Peraturan Daerah. Ini menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Artinya apa? Ini dengan adanya undang-undang ini maka TAP MPR nomor 3 tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi. Nah, di sini ya, ini kita bisa lihat ya. Yang pertama, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Berikutnya di bawahnya ada undang-undang atau perpu. Ya, kalau kita lihat bedanya di sini undang-undang atau perpu, kalau TAP MPR nomor 3 ini tidak sejajar ya, lebih tinggian undang-undang. Tapi kalau di sini adalah sejajar. Kenapa sejajar? Kalau kita lihat perpu saja namanya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dia adalah menggantikan undang-undang, makanya paling tidak sejajar. Di bawahnya ada PP. PP dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Ya. Berikutnya ada peraturan presiden. Ya, sebelumnya namanya Kepres, terus berubah menjadi Perpres. Ya, karena sifatnya regeling, mengatur. Jadi namanya Perpres, peraturan presiden. Yang berikutnya adalah peraturan daerah atau Perda. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan ini kemudian berubah lagi. Berubah lagi berdasarkan apa? Berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, tata urutan perundangannya berubah lagi. Kita akan lihat apa saja itu. Yang tertinggi yaitu masih tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Berikutnya adalah TAP MPR. Nah, di Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ini tidak ada muncul TAP MPR di tata urutan perundangan, tapi di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini muncul TAP MPR kembali. Ya, karena sampai saat ini masih ada beberapa TAP MPR yang masih berlaku tentunya. Maka mau tidak mau ya harus ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu ada undang-undang atau perpu, masih sama ya, undang-undang atau perpu, dan ini masih sejajar. Dan berikutnya ada PP, peraturan pemerintah yang dibuat untuk menjalankan undang-undang. Yang berikutnya ada Perpres, peraturan presiden dibuat oleh presiden. Berikutnya ada Perda provinsi ya, dibuat oleh provinsi. Dalam hal ini gubernur ya. Berikutnya ada Perda kabupaten atau kota. Ingat ya, kabupaten atau kota ini sejajar ya, sejajar ya. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya yang ini, yang saat ini. Nah, TAP MPR tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
undang-undang tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perpu juga sama. Perpu itu dikeluarkan kapan? Yaitu Perpu dikeluarkan ketika dalam hal ihwal kepentingan yang tadi memaksa harus keluarnya Perpu. Nah, Perpu ini pun sifatnya nanti oleh Presiden harus diajukan kepada DPR. Kalau DPR menyetujui, maka Perpu akan berubah menjadi undang-undang. PP yang ngeluarin siapa? Ngeluarin Presiden. Kan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Lalu Perpres sifatnya regeling juga. Lalu berikutnya Perda Provinsi ya, dan berikutnya Perda Kabupaten. Baik. Inilah yang kita kenal dengan tata hukum yang ada di Indonesia. Lalu aturan-aturan yang lainnya apakah masih tetap berlaku selain yang ada di sini? Ya, tetap saja masih berlaku. Seperti contohnya yaitu Peraturan Menteri. Boleh masih tetap berlaku ya. Bukan berarti itu tidak sah, bukan, itu tetap berlaku. Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Tugas kalian adalah silahkan ini dicatat tata urutan peraturan perundang-undangannya. Nanti kalau sudah silahkan dikirimkan ke Bapak Ibu gurumu masing-masing. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa silahkan akhiri dengan berdoa dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.